Dedi yang bisa jadi sosok ayah dan sekaligus jadi ibu juga buat aku gitu kan. Jadi Dedi yang memang ngerawat aku dari aku masih merah sampai aku umur 21 tahun sekarang ini. Alhamdulillah aku beruntung banget punya Dedi yang bisa jadi sosok ibu sekaligus ayah buat aku, yang udah ngarahin aku ke dunia musik, ngajarin aku main gitar juga gitu kan. Jadi kayak ya udah, aku merasa kayak aku beruntung banget punya ayah yang seperti Dedi. Dedi my heroes, penyayang pasti. Dia sayang sama aku, sayang sama Dedi juga. Itu sih yang aku kangenin dari sosok almarhumah Kak Eca. From zero to hero. Welcome back from zero to hero. Nah, bintang tamu kali ini, Beb, ya ini adalah salah satu public figure yang cantik, rocker juga nih, penyanyi ya kan, rocker juga, manusia gitu. Kan Pinter acting, tapi sayangnya banyak yang ngebully. Ya itu acting. Oke, acting ya, maklum lah lidah Sunda. Tapi sayangnya netizen nih banyak yang ngebully nih. Nggak tahu makanya apa salahnya nih ya kan. Kita sambut aja siapa namanya? Kak Maya. Kakak lagi tuan aku. Halo Maya. Maya, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kakak apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Nah, kita terima kasih banget udah bisa hadir di sini. Katanya lagi nggak enak badan ya. Iya, kurang fit. Ini kebetulan ada teh ramuan dari Cina langsung. Jadi makasih loh Kak. ya. Bisa jadiin Lidi juga. Jadi aku nih udah. ini podcast harusnya udah tayang nih. Ini podcast harusnya udah tayang gitu. Kenapa? Karena ini undangan kedua kali. Jadi cerita aja, kemarin kan sempat ngundang, cuman karena kesibukan Mayang kemarin katanya lagi apa sih Kak? Ada gitu. trouble kemarin ya. Iya, jadi kemarin tuh kan waktu itu Kakak ngundang aku ya, ini mohon maaf banget buat teman-teman. Jadi kemarin waktu itu aku habis liburan dari Bali kan. Nah, waktu itu callingan jam 5 sore. Aku baru landing di Jakarta tuh jam 3 sore kan. Niatnya tuh abis dari bandara tuh mau pulang dulu, mau ambil mobil terus baru kesini. Mungkin dong aku sini bawa geret-geret koper kan. Jadi wah, kalau dihitung-hitung jamnya kayaknya nggak nyukup nih gitu kan. Nyampe sini kayaknya malam. Akhirnya waktunya nggak cukup, ya udahlah kita reschedule aja gitu. Maaf banget ya Kak ya. Oke. Dan kita udah dapet klarifikasinya nih ya kan. Kemarin. Akhirnya nggak bakal diklarifikasi. Kemarin Kalau kan waktunya mepet kunci banget. mobilnya katanya juga apa ya? Tapi udah ketemu kunci mobilnya. Udah. Mobilnya ada tapi ya. Ada dong. Kuncinya kaca. Jadi kesibukannya tuh apa sekarang itu? Kesibukan aku masih kuliah, ngonten, bikin endorsean juga. Terus aku juga baru selesai magang kemarin di DPR. Terus ya masih ngonten cover-cover gitar, latihan. Kuliahnya jurusan apa emang? Aku kuliah hubungan internasional. Wah, hubungan internasional. Bukan hubungan terlarang. Hubungan apa? Apalagi HTS-an ya. Aduh, gak hubungan bisa. tanpa status. Aduh, berat. Hubungan apa lagi nih? Udah. Jangan banyak. Kalau hubungan internasional itu arahnya mau kemana sih ke depannya? Arahnya kemana sih? Kalau Kan sekarang udah jadi public figure ya kan. Kenapa nggak fokus ke situ? Kan pasti pusing tuh mikiran pusing kuliah, sekolah ya kan, sama kuliah. endorse juga. Kalau hubungan internasional kan bisa masuk ke ini sih, duta besar kan, dubes gitu, embassy. Kenapa fokusnya ke karir? Sebenarnya balance sih aku antara pendidikan dan aku juga udah janji sama Dedi kalau aku emang mau nyeimbangin antara pendidikan dan kuliah aku gitu. Dan aku akhirnya alhamdulillah bisa ngebuktiin ke Dedi kalau aku di semester 5 ini kemarin juga berhasil magang di DPR gitu kan. Jadi emang harus balance sih antara karir sama pendidikan gitu. Jadi nggak mau ada yang ngejomplang sebelah tuh. Oke, berarti sejauh ini masih oke lah ya waktu mengaturnya sampai dengan semester 5 masih nggak keganggu. Nggak keganggu karena juga akhir-akhir ini kuliah aku juga seringnya online sih. Jadi aku bisa ambil job off air gitu. Iya, makanya itu kan yang bikin bingung loh kalau misalkan ada public figure yang sambil kuliah, dimana kan kuliah itu kan waktunya memang konsisten. Iya. Tapi ketika manggung atau ada undangan itu kan secara nggak tahu kan kita kan. Kapan waktunya? Iya, tapi alhamdulillahnya kampus aku lagi seringnya online sih kuliahnya. Jadi fleksibel ya. Fleksibel, jadi aku bisa ngambil job-job yang lain gitu. Nah, pengen tahu kalau magang di DPR tuh ngapain aja di DPR ya?
Ngapain aja tuh? Jadi gini, kan emang di semester 5 itu aku udah ada mata kuliah magang kan. Nah kemarin itu aku magang di DPR, itu aku konsul dulu kan ke dosen. Akhirnya oke, di approve kalau di DPR. Dan aku di DPR itu keterimanya di, sebenarnya agak kurang nyambung sih sama jurusan aku. Ini aku diterimanya di administrasi keuangan. Sebenarnya harusnya tuh lebih masuknya ke humas kan. Humas, iya betul. Humas. Tapi karena di divisi humas ini udah full sama anak-anak magang dari MSIB, jadinya aku dialihinnya ke administrasi publik, administrasi keuangan, sorry gitu. Terus aku nanya dulu kan ke dosenku, Pak ini gimana aku diterimanya ke administrasi keuangan, boleh nggak? Kata dosen aku, oh ya udah nggak apa-apa gitu, soalnya ya nanti laporan aja, soalnya nggak ada sidang setelah magang gitu, jadi buat laporan aja, jadi nggak ada masalah. Oh gitu, ya udah. Akhirnya aku selama 3 bulan itu akhirnya aku magang di DPR MPR di divisi administrasi keuangan. Oke, tapi kan secara ilmu yang kamu pelajarin di perkuliahan itu kan artinya gitu ya. Malah nggak tersalurkan ketika kamu pengen membuktikan aku magang nih kan, pengen bisa ngeluarin apa yang aku udah pernah diajarin di sekolah, di kuliah, tapi malah nggak keluar gitu. Gimana? Sebenarnya tetap belajar juga sih, karena walaupun aku di administrasi keuangan, aku juga kadang-kadang suka main ke divisi humas gitu, karena ada teman aku juga kan, teman-teman aku juga banyak kan di divisi humas gitu. Aku main juga kadang belajar mereka tuh gimana sih di divisi ini, ngapain aja gitu kan. Terus aku lihat kalau aku lagi senggang nih, aku main nih ke divisi humas, terus aku ngelihat mereka bekerja gitu kan, mereka ikut serta dalam rapat anggota gitulah gitu. Terus sempat ada Bu Puan Maharani juga waktu itu, terus aku kayak kayak gini ya ternyata. Aku sekarang belajar juga, jadi di divisi humas itu teman-temannya juga ngerangkul aku gitu loh, nih kita tuh kerjanya kayak gini-gini gitu. Dan mentor aku juga ngebolehin, ya udah kalau kamu mau belajar ke divisi humas juga silakan gitu sih. Oke, setahu aku kalau humas itu dia harus lebih atraktif di komunikasi iya, kan. betul. Oke, sedangkan administrasi keuangan tuh lebih aktif di teman-teman aku juga emang pas di divisi humas itu mereka ya ada belajar public speaking juga, jadi kayak mereka tuh yang mempresentasikan inilah mereka lah gitu kan. Terus aku ngeliat, wah gila keren banget sih. Jadi emang mereka duduk di depan terus dilihat sama banyak orang gitu sih. Emang ada pelajaran itu juga, melatih public speaking. Iya, karena memang apa yang disampaikan secara humas ke masyarakat itu kan harus harus punya susunan kata-kata yang pas untuk kita nyampein ke masyarakat, supaya misalkan tidak terjadi mispersepsi yang ada di masyarakat seperti apa. Gitu. Nah katanya ini pas lagi magang di DPR itu ada pernah bikin konten lagi makan dimsum. Kayak gimana sih kontennya? Lihat dong coba, ada nggak? Yang bikin ngiler. Kalau ketemu coba ini ada gimana sih? Maksudnya akhirnya jualan dimsum atau? Enggak, jadi gini lagi jajan gitu. Iya, jadi kan aku kalau enggak sih, pas lagi istirahat nih, kan aku ke koperasi kan. Nah di koperasi DPR itu ada satu dimsum mentai itu enak banget. Kayak aku tuh sebelumnya di koperasi ya? Iya, di koperasi koperasi kantin DPR kan. Aku nyobain tuh kayak kok enak ya. Sebelumnya aku nyobain dimsum mentai tuh enak. Kalau ini tuh enggak. Jadi kayak wah, ketagihan, akhirnya aku bikin konten. Sebelumnya enggak suka dimsum atau suka tapi enggak terlalu suka. Cuman enggak yang terlalu suka banget karena pernah makan jadi enak gitu loh. Jadi aduh nggak suka deh. Tapi pas aku cobain dimsum di kantin itu enak banget. Terus dikontenin lah kan. Ya udah awalnya aku iseng aja, videoin aja kan. Set aku makan, wah kok ramai banget gitu kan. Padahal aku niatnya cuma nge-review aja. Emang gitu. belum pernah konten makanan sebelumnya? Belum. Oh belum. Baru si dimsum itu doang, dan ternyata netizen tertarik. Iya, terus bilang, ih kayaknya enak banget deh. Mulai dari situ akhirnya terus pada berbondong-bondong ke DPR dong. Iya, beli enggak. Jadi koperasi. Jadi akhirnya karyawan-karyawan DPR pada juga nyerbu dimsum mentai gitu kan. Jadi aku setiap kali mau beli, aduh kehabisan gitu. Aku sampai ngechat ke ibu koperasinya, Bu tolong sisain aku 2 aja gitu. Aku sampai begitu. Brandnya ngontak Mayang nggak sekarang? Enggak. Enggak. Brand apa saja? Kali kan
Enggak. Oke, mana coba? Tapi emang Oh, ini. dia inian berarti ya, makanan koperasi aja gitu ya. Iya, Penasaran dah kalau di DPR kan kalau misalkan di pabrik kan di pabrik tuh di depan pabrik tuh ada tukang asongan jualan. Kayak gerobakan di DPR ada gak sih kayak gitu? enggak sih, Hah? karena kalau di DPR itu mereka udah lengkap sih dari Di koperasi Di semuanya ada. koperasi ya. sama kantin, dan kantinnya tuh banyak, dan gedung DPR kan gede Iya, iya. banget ya. Dan itu kantinnya tuh kalau nggak salah ada 4 apa ya. Nah, Nah, ini aku makannya itu pas lagi ada bazar UMKM. Oh, Gitu. jadi ini orang koperasi apa orang bazar? Enggak, di koperasi ada. Ini Di- ini aku bikin konten itu waktu lagi ada bazar UMKM, dan kebetulan ada dimsum mentai. Aku beli lah gitu. itu apa tuh yang kuning-kuning? Itu gyoza. Oh, dimsum ini yang Iya. mentai. Itu mentainya, iya. Mentai itu apa sih? Gua nggak tahu lagi. Yang Mentai bumbu ya. Iya, kayak sausnya mayo tapi Oh. bukan mayo gitu loh. Iya. Oh, dari sini jadi rame nih komen-komennya. Iya, nah itu tuh aku Terus akhirnya malah konten terus makanan atau enggak? akhirnya dari situ aku mulai jadi kayak aku mau konten makanan nih gitu. Oh. Mulai dari situ aku awalnya pengen bikin konten makan nih. Oke, selanjutnya bikin konten makan, bikin konten makan nasi Padang juga sempat sama Dedi waktu itu, rame juga. Ternyata orang suka kali ya orang dengan konten aku makan gini gitu. Sampai akhir-akhir ini aku lagi jarang bikin konten makan. Mana gue kangen lihat lu makan dimsum mentai gitu. Itu bukan nama brand ya di Sameta ya? Bukan, Nama dimsum ini mentai itu dimsum pakai saus mentai Iya gitu. gitu. Oke. Gitu loh. Berarti setelah rame itu konten dimsum, mungkin dikelilingin gak tuh makanan-makanan yang di kantin situ? Dikelilingin maksudnya gimana? Cobain. Maksudnya kayak dicobain terus dikontenin Oh gitu. iya, Akhirnya? gitu. Tapi nggak semua sih, Yang aku lebih suka fokusnya yang aku suka aja kayak dimsum mentai gitu. Berarti memang yang dipromosikan di konten itu dijadiin VT itu memang karena sudah approve lah ya, udah suka, bukan sekedar konten ya, Iya, yang bukan aku suka. gimmick sosok enak gitu ya. Enggak, emang aku suka. Bukan endorse juga ya itu. Aku Orang beli. koperasi juga gak bakalan endorse juga, mahal budgetnya. Iya itu kan tadi sampai berapa Kak tuh 300 Kak tuh kan. Nah, Masya kan Allah. biasanya kan kalau begitu kan orang pengen nyobain kan. Mm-mm. Nah takutnya Gerbu tuh orang ya, pada ke terbuka DPR ya? koperasi DPR. Demo apa? Bukan demo pasti mau bikin dimsum. Iya, biasanya kayak gitu. Nah, selain dari tadi kuliah, terus magang di DPR, punya band juga ya ternyata ya? Aku punya band. Nama bandnya apa sih? Mayang Voice Band. Mayang Voice Band. Band. Vokalisnya Mayang. Vokalisnya aku, dan emang nih uniknya personilnya cewek semua. Oh personilnya cewek semua. Ada satu Cewek cowok semua. sih, dia Ada sebagai drum. lead gitar. Oh gitar Ada drumnya berapa? cewek. Orang Drumnya cewek. Gitu. ada berapa orang? Personilnya ada berapa? Ada 5. Ada Oh, ada 5 lima. personil. Itu tahun berapa berdirinya? Udah dari tahun 2021. Tapi sekarang ini memang kita lagi ada kesibukan masing-masing dulu. Jadi aku sekarang lagi fokus solo, sama ada band duo aku namanya The Vegas, dan baru rilis single juga kemarin bulan Desember. Ini The Vegas Duo, berdua. sama temen aku. Kalau The Vegas berdua, kalau yang The Voice ya, kalau The Voice bandnya Band itu band. Gitu. Oh The Voice bandnya. Boleh dong lah dinyanyiin sedikit lagunya. Yang mana? Yang Voice terbaru Band. aja boleh kali ya. Oke, ini judulnya Bekas Pacar Sahabatku yang The Vegas ini. Oke. Bekas pacar Ngeri ya, sahabatku. gitu. Oke. Kau bekas pacar sahabatku, jangan rusak hubunganku. Dia segalanya untukku, teman susah dan senangku. Gitu. Maaf banget suara lagi ini. Itu Walaupun sedikit lagi- sakit tenggorokan. Jadi masih emang enak itu soalnya. lagunya menceritakan tentang ya pokoknya kita jangan berantem cuman gara-gara cowok lah gitu. Ini siapa yang ciptain? Ada produser aku namanya Om oh. Bimo gitu. Kalau Mayang sendiri ciptain lagu juga Juga. atau memang cuman sebagai penyanyi dan band Aku aja? nulis-nulis sudah ada sih, sudah cuman ada. belum sampai launching. belum sampai Ah, launching oke. gitu. Kita lagi nulis ya, bikin Iya. lagu. Itu tahun baru mau launching atau? Enggak, udah Udah rilis. udah rilis. di coba lihat. Desember. Coba. Video klipnya Coba. udah rilis dari September. Kalau The Voice terakhir keluar album? Album atau Di single? awal akhir itu 2024, akhir 2000. sama juga dong? Akhir 2023. Oh, 1 tahun yang lalu ya. 1 tahun yang Tadi lalu. The Vegas kan duo sama siapa ya? Ada namanya Zojira waktu itu. Kayak si ini yang rambutnya pendek, Siapa? yang apa yang bocah Citayam siapa namanya? Oh, JJ. Nah, JJ.
Banyak si sih yang Genji, bilang sih. ya kan? Rambutnya aja sama bentuk-bentuk mukanya. Iya. Oh, jadi ini ceritanya tentang sahabatan. Iya, jadi itu ceritanya mantannya teman aku ini ngedeketin aku gitu, tapi akunya nggak mau karena nggak mau Iya, pertemanan kita jadi rusak karena ya gara-gara cowok itu. Oke, berapa lama ini untuk rilis ke sini? Dari proses Sebulan sih. sebulan. Mm-mm. Sebulan atau 2 bulan gitu. Dan udah kemana aja? Apa tuh? Apa namanya promosinya? Kalau promosi kemarin aku baru perform di Penang, Malaysia kemarin. Oh, Malaysia. Bawa nama The Vegas juga, cuman memang partnernya belum bisa ikut karena berhalangan gitu, jadi aku bawa nama The Vegas sendiri aja ke Penang. Oh, yang kemarin. teman solo ini, teman duo teman ini duonya. nggak bisa ikut. Berhalangan Oke. gitu. Ini jadi apa? Kuliah iya, penyanyi iya, ya kan influencer juga iya. Kalau dipikirin padat banget jadwalnya ya. Iya. Tapi kan gini ya, kita kan nggak bisa bohong kalau yang namanya Mayang nih selalu apa ya? Selalu akrab lagi. Selalu ada Selalu ada inian, isu kontroversinya, iya, ya. isu gitu loh. Awal-awal kan kayak banyak hate nggak sih awal-awal itu? Mungkin kalau sekarang kayaknya udah mulai banyak vibe positif ya kalau sekarang ya. Awal-awal kan pasti kayak banyak banget yang nge-hate kan. Iya, karena Gimana kan tuh rasanya? dulu itu kan banyak isunya, wah ini tuh gara-gara cuman mau pansos lah atau apalah gitu. Tapi kan sekarang membuktikan bahwa Mayang juga punya karya dan lain sebagainya. Tuh gimana sekarang? Aku sebenarnya juga nggak mau terlalu ngomentarin hujatan bulian netizen ya. Jadi aku nggak mau terlalu banyak komentar, tapi aku ngebuktiin aku ada bakat, aku ngeluarin karya, aku pendidikan juga jalan gitu. Jadi aku bukan orang yang suka keluar-keluar, tapi aku buktiin. Jadi hujatan bulian netizen tuh aku jadiin motivasi aku untuk semangat lagi untuk berkarya, berprestasi, semangat lagi untuk kuliah gitu. Jadi kalau misalkan mereka nih ngehujat akunya down, ya kan itu yang mereka mau. Betul. Iya. Iya, Mereka iya. kan tujuan mereka ngehujat itu biar aku jatuh, biar aku stres. Tapi enggak, aku di sini ya ngebuktiin kalau aku tetap berdiri tegak bersama Dedi juga gitu kan. Aku ngebuktinya dengan karya sih. Oke, berarti Gitu. ya udah mau gimana lagi, mereka juga mau ngomong apa juga. Iya, karena itu nggak tugas bisa mereka ditangkis kan. juga. Tugasnya Iya, benar, tugas tugas juga. mereka itu benar. memang pekerjaan mereka, ngehina, ngehujat, ngebully itu emang tugas mereka. Iya, kayaknya gitu. kalau misalkan dilihat di sosmed gitu ya, perkara nangis aja tuh jadi viral, iya nggak sih? Iya kan? Perkara nangis jadi viral, terus kamu nggak tahu ya? Budak luntur. Iya, perkara nangis viral, terus apapun gitu ya, kalau yang berhubungan dengan puji ya kan pasti disambungin ke Mayang, pasti kayak gitu. Padahal kan kita juga nggak tahu nih belakangnya itu seperti apa kondisinya gitu loh. Tapi kan kalau di sosial media tuh pasti disambung-sambungin Iya, memang terus. gitu. Emang itu yang budak luntur sih, emang gong banget Itu apa sih budak luntur tuh? Kenapa? Ya, kasusnya gimana Kak? Coba Kak ceritain kalau yang budak Iya. luntur itu. Jadi aku Tapi itu diundang. lucu Emang sih. budak Lucu luntur sih, gitu. iya. Emang nggak di lagi ada acara di salah satu stasiun TV? Iya, Iya, jadi aku diundang sama salah satu acara pagi-pagi ambiar di salah satu stasiun TV. Aku ya lagi ngebahas sesuatu yang bikin aku yang sedih lah sedih. gitu kan. Ya, aku emang nangis waktu itu kan. Tapi waktu itu sebelum kejadian nangis itu aku udah pede banget Kak. Aku udah pakai makeup ya kan. Aku udah pakai setting spray yang menurut aku wah ini Nggak tahan bakal banting turun nih gitu ya. Gak bakal kegeser lah Iya. gitu. Terus udah mulai acara, aku dipanggil, udah mulai ngobrol-ngobrol, terus si hostnya ini menanyakan pertanyaan yang membuat aku tuh mengundang kesedihan gitu ya. Nangislah aku. Aku nangis dan aku gak expect kalau aku tuh seluntur itu loh. Lihat kayak sayur nangka kan. Aku Tapi gak itu make expect. up sendiri kayak kan, bocah bukan habis make up dari kehujanan gitu. wardrobe kan. Kayak Tapi emang enggak sih, kan sebenarnya kan kalau manusia biasa gitu ya. Kalau manusia biasa kan ya udahlah ya, bedak luntur gitu kan. Ya udah karena aku juga nangis Tapi kan. karena ini seorang Mayang yang nangis jadi kayak gede banget gitu masalahnya. Iya, terus tapi aspeknya itu emang udah di set maksudnya nggak bakal luntur Kuat, gitu, iya, kuat. karena ya aku kayaknya emang kemakan iklan Iklan. juga Oh. sih, kemakan iklan juga, Ah. setting spray itu kan, kayak set. Wah,
Udah nih pede, soalnya waktu itu yang nge-endorse tuh salah satu influencer terkenal yang orang tuh udah percaya lah kalau Keras lah ya. kalau dia tuh yang endorse sudah percaya gitu. Terus Produknya terus- bagus. loh kok lunturnya separah ini ya, dan aku pas nangis tuh kayak Gak sadar. nggak sadar loh, kayak Ah. aduh kok seluntur itu ya gitu. Kan biasanya ada TV tuh di depan, nggak ngeliat gitu. enggak Ah. Dari Karena mana TV Ada TV di Monitor maksudnya. monitor. belakang ya kan? Ada juga. ada sih di Ada depan ya, ya. Cuman aku nggak ngeh kan. Dan salahnya kenapa aku bingungnya kok nggak ada yang ngasih aku tisu ya gitu. Iya itu Aku bingungnya kok nggak ada yang Tapi ngasih waktu aku tisu tisu malah ya. makan luntur bukannya kan? Enggak kan di juga tap-tap sih, di doang. tap-tap doang. Iya. Mungkin itu emang air mata itu luntur, tapi kalau mandi hujan mungkin enggak. Terus dipertanyakan kakak, kenapa nggak ada yang ngasih tisu gitu? Makanya itu kan aku sempat pikir kenapa nggak ada yang ngasih gue tisu ya gitu. Mungkin Dia kasih momennya tisunya lagi pas ini udah kali. iklan. Nah, Dikasih tisunya pas udah iklan. Iya itu rame banget tuh. hmm. Nggak ada yang ngasih tisu, kasihan banget Mayang gitu. Oh kan nangis, Terus aku- kayak gitu luntur nggak ada yang ngasih tisu. Iya, terus aku gini-gini gitu. Terus aku gini-gini. Luntur loh kak. Karena nggak ada yang ngasih Karena nggak ada tisunya. yang ngasih tisu gitu. Lagi habis stok kali tas TV itu. Iya, terus aku cuman gini-gini, padahal aku udah kode kan, aduh tisu kek gitu. Ya. Tapi nggak itu kan apa ya, viral itu kan memang itu kan jadi viral kan kayak ada bad ada goodnya. Apakah ada sisi goodnya gitu loh? Kan badnya udah jelas ya, dibully ya udah pasti kan salah satu Indonesia. Kalau goodnya gitu, hikmahnya dari akhirnya keviralan itu Goodnya langsung banjir endorse sih. endorse ini ya anti apa namanya? Endorse Anti- endorse ini Heeh. cushion. Anti Banjir biar ini. endorse. Jadi waktu itu setelah berita itu rame, kan aku syuting Tanah Air Beta kan. Nah si brand ini tuh langsung mau gercep gitu loh. Nih dikirimin langsung ke Bali, aku syuting di Bali waktu itu kan. Bilang dia langsung ngirimin ke Bali pakai apa gitu, pokoknya yang cepet banget lah sehari nyampe. Atau kok buset gercep banget nih brand gitu kan. Udah kak pokoknya kakak langsung bikin ya gitu, senatural aja pokoknya nge-reaction makeup luntur kakak, karena sebelum di endorse itu aku emang nge-reaction kan. Nge-reaction si brand tersebut. nggak bedak luntur aku ngebully diri aku sendiri sih. Gitu. Aku ngebully diri aku sendiri gitu kan, kayak kok gue jelek banget ya gitu. Gitu. Jadi mulai dari situ brand Masuk masuk. ya. Ya berarti apa bulian netizen itu jadi berkah ya. Iya. Jadi rezeki baru gitu ya. Alhamdulillah gitu. gitu. Hujatan netizen jadi cuan buat aku. Tapi akhirnya udah nemu tuh. Apa yang anti banjir bandang. Alhamdulillah udah nemu Udah nemu. sih. Udah nemu sih. Udah nemu ya. Ya tapi kayaknya emang aku ada salah ini sih, kayak salah complexionnya salah sih kayaknya sih, jadi kayaknya Ini luntur. buat pemakaian step-stepnya Iya, ya, step make up. Iya, biasanya harus di akhirnya tuh kasih pernis. Nah, selain dari nangis itu kan bedak luntur udah apa Enggak. Engkel aja teraga di pabrik kan bocor tuh. Dikasih pernis sama Jadi tukang. bocor. Jadi nggak bocor. Tapi muka ini loh, muka lah. Beda ya, Selain Pak. dari apa? Selain dari viral ini kan pokoknya nih kalau Mayang tuh sering banget viral kan. Ya. Pokoknya sering nih. Kayaknya berapa bulan sekali tuh pasti ada aja nih. Emang gebrakannya ada aja gitu ya. Iya. Terus kemarin juga kan sempet viral yang Loli sama Fadel itu kan. Nah, itu rame juga, ikut rame juga akhirnya. Ikut Iya. keseruan Padahal lagi. Loli yang satu lagi ya, bukan Loli. Bukan, Loli. bukan. Bukan Bukan, Loli. bukan, Bukan beda. Loli Coachella, bukan. Bukan, beda. Beda. Kenapa? Kenapa lagi tuh Fadel? Ya waktu itu kan kita tahu ya beritanya Sampai sekarang sih masih. Sampai sekarang masih. Aku sebenarnya bukan tipe orang yang suka ikut nimbrung masalah orang. Cuman menurut aku ini kayaknya cukup menarik untuk aku bahas di konten aku gitu kan. Karena menurut aku ya apa ya, menurut aku tuh udah Membingungkan lah ya. iya apa ya, maksudnya udah ngelawan orang tua gitu loh. Jadi aku bahas kan. Tambah lagi nih si cowoknya kan, si Fadel ini. Terus aku ya cobalah aku bikin konten lah. Bikin konten, set aku upload rame. Karena aku emang fokusnya sebenarnya ke Fadelnya sih. Ya karena aku fokusnya ke Fadelnya. Karena aku satu kampus kan sama si. satu Satu kampus. kampus. Sampai sekarang masih. Kayaknya sih masih ya. Aku udah jarang ketemu soalnya. Takutnya habis di kontenin dia pindah kampus gitu. Biasanya kalau satu kampus tapi inian beda kelas. Oh iya beda Beda kelas. Aku beda kelas. fakultas memang. Yang satu di kelas, satu tukang fotokopian. Gitu aku biasanya gitu.
Aku di nggak tukang ikutan deh. fotokopian mulu kalau kuliah. Maksudnya orang diem di tukang fotokopian kan? Iya dulu Oh, fotokopian. iya, oke. Ini kadang beda loh Iya, netizen iya. yang Iya. mengininya. Jadi waktu itu Mengartikan. si Fadel sempat bilang kayak dia ngaku ke cewek-cewek lain tuh kalau dia kuliahnya di LSPR. SPR. LSPR. Oh, dia ngaku. Iya ngaku-ngaku ke cewek-cewek, gue kuliah di LSPR. Terus kayak, hello, kita sering ketemu, bukan sering sih, kita pernah ketemu di kampus nih, kok bisa-bisanya ngaku di Ngaku-ngaku. LSPR gitu kan. Terus kayak, ini orang lupa ingatan bagaimana sih gitu. Jadi kayak, jujur aja kenapa sih gengsi banget gitu kan. Terus jujur aja di Mustopo gitu. Tapi ngaku-ngaku ke cewek lain, gue di LSPR. Biar keren aja gitu ya. Mustafa juga keren, maksudnya kenapa sih gengsi banget gitu. Jadi kayak apaan sih nih cowok gitu. Memang kalau strata kampus itu yang pertama LSPR gitu, sampai dia ngaku di LSPR. Nggak tahu ya, mungkin menurut dia mungkin LSPR wah keren nih gitu. Oh, tujuannya buat ini. Buat apa? Ngedeketin ngedeketin lah cewek gitu. gitu. Mungkin biar cewek lihat, Cewek dia gitu. LSPR nih gitu. Terus kan ke ini Oxford, Maryland gitu. Harvard, Harvard. kurang jauh ya. Kurang jauh. Kita jangan ngebully orang, Iya. nggak ada hubungannya. Oke. Nah terus maksudnya bikin konten itu ngebahas reaction si Fadelnya tuh maksudnya apa? Yang sekolahnya tadi. Iya, maksudnya aku sebagai kita ini sama-sama anak mahasiswa Mustopo loh. Maksudnya kenapa kok ngaku-ngakuin LSPR gitu loh. Jadi kenapa nggak ngakuin aja iya gue di Mustopo gitu. Gue jurusan ini gitu. Maksudnya ya Jujur udah, aja. jujur Oh, si aja. Pri Padel tuh bikin konten kalau dia kuliah di Enggak, Bukan jadi bikin bukan bikin konten. Jadi kayak ngechat. si Fadel ini tuh ngaku ke cewek lain. Nah, si Oh. cewek ini cerita ke sosmed kalau misalkan dia kuliah di LSPR Oke. gitu. Iya. Tapi pernah dideketin gak sih? Dia pernah nge-DM sih, cuman gak kebales. DM-nya apa isinya? Apa ya, dia waktu itu nge-DM Mai masih di kampus gitu doang sih. Oh gitu. Gitu. Belum bisa diartikan. Belum bisa Deketin- diartikan, deketin iya. lah ya. Masih Iya. luas Coba banget bales itu. tuh. Pinjam dulu 100. Geser kalau sekarang. Zamannya geser sekarang. Geser apa tuh? Geser itu minjem. Oh. Gak keren ya bapak-bapak dasar ya. Kagak ini kagak ngikutin perkembangan. Gue tiap hari excellent mulu. Geser 100 gitu loh. Di luar dari apa ya, pokoknya nih kalau apa-apa yang Isu. berhubungan dengan Mayang ya Nah. kan, sama Fuji nih pasti rame Nah. ya kan. Pokoknya ada masalah apapun, Mayang salah gitu. Aku selalu salah gitu Iya, ya. pokoknya salah gitu ya. Tapi kan sekarang kayaknya agak apa ya, agak berbalik nih. Yang dulunya benar-benar orang full banyak banget bulian ya, ada lah yang support tapi kan nggak begitu kelihatan ya. Kayaknya sekarang lebih vibes-nya lebih positif, komenannya kan kayak gitu ya, lebih positif, terus lebih banyak yang support. Gimana perasaan dari Mayang sendiri? Yang pasti ya aku seneng sih. Jadi kan ada kan pepatah ya memang kehidupan itu roda berputar Betul. kan gitu. Jadi kayak ya aku percaya itu. Jadi ya aku terus fokus ke diri sendiri dan ya aku dan Fuji juga punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kita punya potensi yang bisa dieksplor di media sosial masing-masing. Aku dengan aku dengan bakat aku nyanyi, aku bisa nyanyi, bisa main gitar, aku berkarya. Tapi Kak Fuji juga punya potensi yang bisa dia explore di media sosialnya, jadi model, bisa jadi dance gitu kan. Jadi ya aku bukan tipe orang yang nggak ambil pusing banget gitu. Jadi kita udah punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing gitu. Jadi kalau dibanding-bandingin kan itu emang tugasnya netizen. Mereka yang Iya, ngebanding-bandingin tugasnya. kan Betul. gitu. Ada hikmahnya juga Ada mereka hikmah, kayak gitu iya, ya. Jadi banyak endorsean. Engagement Di naik. kenyataannya memang Mayang dan Fuji ini memang baik-baik aja atau gimana sih? Sebenarnya aku sama Fuji baik-baik aja gitu. Dibalik lagi Komunikasi tetap. komunikasi emang enggak, cuman kita ya biasa-biasa Nggak berantem aja. lah ya. Enggak Nggak berantem. jontok-jontokan lah kalau ketemu lah ya. Enggak, emang biasa-biasa aja. Cuman kan memang yang bikin orang beranggapan aku dan Fuji nih Nggak terlihat akur. gak akur tuh emang netizen kan. Iya, Ya betul. karena itu yang dibanding-bandingin tadi Iya, gitu. iya. Jadi Kayak- seolah-olah aku kayak gimana gitu. Padahal Iya, enggak iya. sih, kita biasa aja. Iya kan nggak bisa orang disamain sama orang lain. Kadang punya ciri khasnya masing-masing. Iya. Punya jalannya jalannya masing-masing. Punya jalan Iya. dan rezekinya masing-masing. Dan katanya Mayang ini juga pernah disamain sama istrinya Torik Alia. Ya, maksudnya iya? sama mukanya. Coba ya, emang sama? Emang kamu nggak tahu orangnya? Nggak tahu. Ya, Nggak tahu. dia kagak update. Alia. Bapak-bapak.
Oh iya, 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 hampir mirip sih. Iya, betul, betul, betul. Ini yang kiri Alia, Iya. yang kanan Mayang. Oke. Ini udah banyak dibahas berarti. Terus gimana tanggapan dari Mayang? Apa emang adik kakak sama? Enggak dong. Bukan. Ya sebenarnya aku juga bingung sih miripnya tuh dari mana ya kan. Mungkin dari struktur muka Iya, tapi kali iya, ya. ini lekukannya emang mirip ya. Iya, tapi ya alhamdulillah kalau aku dimiripin sama Kak Alia senang banget gitu kan. Semoga rezekinya juga mirip ya. Amin. Tapi gitu. pernah ketemu? Belum. Belum. Oh, Belum pernah Oke. ketemu gitu. Sampai sekarang juga masih. Tapi dari kasus kayak gini menurut aku jadi too much gitu loh. Jadi netizen tuh malah ada yang lebih-lebihin gitu kan. Yang kita tahu kan Iya, Alia iya. sekarang lagi lagi hamil kan. Nah, sekarang netizen memang lagi hamil ya. Terus hah, apaan sih? Gitu. Jadi too much loh jadinya. Jadi kan orang ngiranya kan dimirip-miripin kan. Jadi kayak oh Mayang hamil ya. Terus kayak hah, kok jadi too much gitu. Maksud aku kayak gak usah. Maksudnya ya udah miripin Ya miripin udah, aja iya, mirip gitu. aja. Jadi kayak jadi berlebihan gitu. Jadi tolong ya buat teman-teman kalau misalkan emang miripin ya udah miripin aja, tapi nggak usah bawa-bawa sampai kayak ini Mayang hamil gitu-gitu. Enggak, itu menurut aku udah berlebihan banget dan aku gak nyaman untuk itu. Oke. Gitu. Tapi memang namanya juga netizen kan Iya, balik balik lagi. Emang lagi. tugasnya Iya. dia. Iya, tugasnya dia. Kalau dia nggak kayak gitu bukan nggak punya tugas dia. Mm-mm. Nah, di balik keceriaan Mayang sendiri nih dari kecil kan kayaknya udah strong banget ya sama kakak ya, memang kayak kehidupannya, ceritanya gitu, apalagi ditinggalin ibu juga ya dari lahir ya. Iya, dari lahir. Menurut gimana sih sebenarnya kayak ini Mayang tuh kayak selalu dapet apa ya namanya ya, cobaan lah ya, Iya, cobaan cobaan. dari masih dalam kandungan sampai lahir sampai akhirnya sudah sebesar ini gitu. Gimana sih buat Mayang bisa ngadepin masalah-masalah yang selama ini selalu datang kayak bertubi-tubi gitu? Iya, jadi aku emang semenjak aku lahir di dunia emang ya aku udah dikasih masalah yang besar gitu ya. Aku udah ditinggal mama, aku nggak pernah kenal mama. Tapi alhamdulillahnya aku punya daddy yang bisa jadi sosok ayah dan sekaligus jadi ibu juga buat aku gitu kan. Jadi daddy yang memang ngerawat aku dari aku masih merah sampai aku umur 21 tahun sekarang ini. Alhamdulillahnya aku beruntung banget punya daddy yang bisa jadi sosok ibu sekaligus ayah buat aku, yang udah ngarahin aku ke dunia musik, ngajarin aku main gitar juga gitu kan. Jadi kayak ya udah aku merasa kayak aku beruntung banget punya ayah yang seperti daddy. Daddy my hero sih. Jadi apapun kondisinya daddy selalu ada di samping aku, dalam keadaan sehat, sakit, senang, susah, sedih, daddy selalu ada di samping aku gitu. Nama yang sendiri tuh udah tahu mama ini nggak ada itu dari usia berapa? Dari umur 4-5 tahun, dari aku TK lah pokoknya. Oh, itu dikasih tahu sama daddy berarti? Enggak, iya, jadi aku ngerasa kayak pas ngambil rapot nih, aku kayak kok ada mama ya. Mereka teman-teman aku punya ngambil rapotnya sama mama gitu kan. Cuman kok aku nggak ada ya, tapi akhirnya ya daddy yang ngambil rapot aku kan. Jadi daddy yang bisa nenangin aku lah gitu. Jadi aku mulai sadar itu aku nggak ada mama pas aku TK sih. Oh, berarti dari daddy memang nggak bilang, tapi memang kan nggak ada mama posisinya gitu. Jadi kayak umur 5 tahun, 6 tahun tuh baru kayak sadar, oh ternyata aku nggak punya mama gitu. Iya, gitu. Ada rasa iri gak teman-teman yang lain bisa apa namanya bersentuhan dengan mamanya ketika ambil rapor, tapi Mayang sendiri tuh kan nggak bisa di posisi sama seperti teman-teman Mayang saat itu. Iri sih sempet ya, jadi kayak mereka kadang ada yang ngambil rapotnya berdua sama mama papanya gitu kan, terus harus sedih, terus aku cuman Tenang, kita kasih tisu kok. iya nih jangan sampai ada budak luntur part 2 ya. Terus aku yang ngambil rapot cuman sama daddy doang gitu, terus kayak sedih gitu ya ada. Di umur berapa yang akhirnya ya udah aku terima deh gitu. Aku memang cuman ada daddy, tapi kan daddy is my hero gitu kan. Selalu ada buat aku, ya aku cukup lah untuk ada daddy aja tanpa ada mama. Di usia berapa bisa nerima itu? Dari umur TK itu aku udah langsung terima? Iya, jadi kayak daddy kan yang selalu ada di samping aku, daddy yang memang benar-benar nge-support aku juga dari kecil gitu. Jadi ya mulai dari situ aku kayak oh ya udah daddy yang memang selalu ada buat aku gitu dalam keadaan apapun. Berarti bisa dibilang sudah didewasakan oleh keadaan dari kecil ya. Dari kecil, bukan dari umur belasan tahun, tapi memang dari sedini mungkin sudah kayak ya udah deh aku terima gitu. Iya.
Iya, pasti kan ada posisi di saat Mayang kepikiran kenapa sih gua tuh beda sama yang lain. Dimana temen-temen gue punya mama, sementara gua nggak bisa panggil mama di depan gua, ya kan? Itu gimana cara ngatasinnya ketika perasaan itu datang? Eh, balik lagi sih ke Dedi, si Dedi yang memang bisa menjelaskan lah. Dedi yang ngejelasin aku kalau memang mama udah nggak ada gitu. Jadi yang memang yang ngerawat aku dari kecil ya cuma Dedi gitu kan. Dan waktu itu memang masih ada almarhumah gitu. Jadi kita memang bertiga aja gitu kan. Jadi kita saling support. Dedi yang merawat aku dari aku merah sampai umur aku 21 tahun sekarang. Dedi juga yang merelakan masa dudanya selama 12 tahun untuk fokus ke anak-anaknya. Yang Dedi yang ngarahin kita ke entertain, ke musik. Aku salut sih, jadi sama Dedi tuh emang Dedi tuh menurut aku ayah yang paling best sih. Berarti Dedi ini memang benar-benar fokus sama anaknya, nggak ada pengganti mama, benar-benar cuman ke anak gitu. Pengganti mama waktu itu sempat memang ada, cuman ya waktu 12 tahun itu loh yang menurut aku tuh Dedi, aku amazed loh, maksudnya seorang laki-laki tanpa pendamping 12 tahun loh gitu. Menurut aku wow, 12 mungkin kalau Dedi nggak fokus ke anak-anaknya bisa aja Dedi nikah lagi kan. Iya. Selama 12 tahun itu, tapi Dedi enggak, Dedi memilih untuk fokus ke anak-anaknya dulu gitu. Ini kan selain dari Mayang yang sering dihujat nih kan ya, Dedi yang di mata Mayang udah superhero banget, ternyata dihujat netizen terus gitu ya. Gimana sih perasaan Mayang gitu? Yang tahu Dedi kan Mayang gitu kan, setiap hari lihat kayak gimana perjuangannya, kayak gimana ketika dihujat netizen tuh, gimana perasaan Mayang sendiri? Aku sama Dedi memang saling menguatkan sih. Jadi aku bisa sekuat ini aja gara-gara Dedi. Jadi Dedi yang memang menguatkan aku sih. Jadi aku di bawah nih, Dedi di atas. Jadi aku selalu pegangan sama Dedi. Sementara netizen ini mau narik aku ke bawah biar aku jatuh. Tapi aku selalu pegangan sama Dedi biar nggak jatuh. Istilahnya kayak gitulah gitu. Jadi Dedi yang memang udah kebal sama hinaan, hujatan, bulian netizen lah gitu. Jadi aku juga belajar dari Dedi gitu. Belajar dari Dedi kalau aku bisa sekuat ini juga gara-gara Dedi gitu loh. Jadi ya Dedi yang suka kasih masukan gitu, dan Dedi selalu kasih masukan ke aku kayak kamu jangan jatuh hanya karena dengan bulian gitu. Itu sih yang sampai sekarang tuh aku inget-inget terus. Berarti Mayang ini bisa kuat sama bulian ya karena melihat Dedi pun bisa kuat, masa aku nggak bisa gitu ya? Iya dong, Dedi kuat masa aku enggak. Iya, mungkin memang kan dunia entertain itu kan memang Ya bisa dibilang jahat bisa lah. dibilang ya memang harus seperti itu kan cara permainannya. Kalau kita tidak kuat, kita tidak tangguh ya kita bisa jatuh. Nah, ada yang bilang itu kalau Mayang tanpa ada Dedi ya di sampingnya itu Mayang lebih kalem. Berarti ini lagi mode kalem nih. Iya, nah, maksudnya gimana sih ada Makanya, Dedi? Nggak ada Dedi, Mayang lebih kalem, maksudnya gimana nih? Maksudnya gimana Ya, sih? nggak paham. Emang kalau ada Dedinya dia kayang gitu. Enggak, sama aja. Dedi selalu ada di samping aku ya tetap gini Mungkin aja. di depan layar aja Iya. kali, nggak ada Dedinya kali ya. Enggak, mungkin netizen ya beberapa bulan yang lalu gitu aku kan netizen nggak ngeliat di kamera lah, maksudnya nggak in frame gitu kan. Tapi Dedi tuh selalu ada di belakang kamera gitu. Jadi ya aku tetap aku gitu loh, nggak yang berubah gimana. Dedi tuh kalau aku syuting Dedi selalu ikut, selalu ada di belakang kamera gitu. Nggak yang merubah Mayang jadi kalem gitu, enggak sih, sama aja. Mungkin yang kelihatannya kalem itu ya karena ada proses yang dilewati, Iya. makanya ada perubahan sikap lah gitu ya, lebih dewasa, Iya, lebih gitu. memilih kata-kata mana yang mau diucapkan sama enggak gitu ya. Bukan karena ada Dedi atau enggak Iya, ya. Dedinya mah kemana-mana ikut. Tapi ini ada pernah konten nih, Mayang sama Dedi pernah bikin konten sama Nenek Rempong. Nenek Rempong menurut netizen, Ini panas banget rasanya. ketika konten sendiri Mayang lebih kalem. Nenek Rempong tuh siapa ya? Sama ibunya Virgon. Oh, ini mundur wir itu. Bikin konten sama Nenek Rempong menurut netizen. Nenek Rempong siapa? Aku nggak tahu. Lu udah Nenek Rempong aja lu. Iya, aku nggak tahu. Enggak sih, sebenarnya aku bukan masuk ke mundur wir itu. Jadi aku memang ikut ke mundur itu kayak ada acara-acara tertentu aja gitu. Kalau misalkan ada tante-tante di situ yang ulang tahun atau diajak
dinner itu aku ikut gitu. Jadi bukan member tetap, member tetap. Bukan memang tetap. Jadi bukan kalau bukan ikut-ikut. termasuk member. Iya, bukan ikut-ikut itu. Jadi gabungnya kalau ya ada acara-acara aja. Kalau Gitu. event-event tertentu baru ikut gitu ya, nggak selalu setiap acara ikut gitu Iya. ya. Nggak selalu ikut ngumpul. Jadi sih. menurut Wil ini event. Jangan Gua bikin juga orang nggak tambah nyambung. bingung. Jangan. Yang Itu konten. mundur Wil gitu loh. Bisa Iya, iya. mundur Wil. Pasangan lu apa pokoknya gitu loh. Iya, iya, Ada iya. belakangnya gitu. Masa kamu nggak tahu sih? Iya, saya malum, saya mainnya Friendster. Baik lagi kita panggil sosok almarhumah ya kan, ya seorang kakak yang memang dekat dengan Mayang ya, sampai dengan umur Mayang berapa puluh tahun, nah, Berpuluh tahun udah tua 21 tahun. banget. Kayaknya Ya. aku masih 21 tahun. 21. Waktu meninggal belum ada 21 kali ya. Belum, Masih masih belasan tahun Belasan ya. tahun ya. Iya. Berpuluh-puluh tahun. Kesannya udah tuir banget aku nih. Ini kita lagi mau ngomongin ini nih. Tahu. Jadi lucu kalau sama kamu. Ya, udah kamu udah. Oke. Ini kan apa ya? Ya memang itu suatu duka lah ya, suatu duka, nggak ada yang mau juga, maupun dari keluarga manapun pasti nggak mau lah. Kalau misalkan bisa milih kan pasti kayak ya gue mendingan ada orang ini tapi biasa aja hidupnya kan. Tapi kan pada kenyataannya memang ditakdirkan untuk kakak udah nggak ada, dari kakak yang nggak ada ini ada satu hikmah apa keberkahan, gue dosa amat ya ngomongnya. Ya kayak ada sisi positif yang akhirnya Mayang bisa lebih dikenal lah ya, sama Lebih mandiri juga lah ya. lebih dikenal sama orang Indonesia ya. Gimana sih di mata Mayang tuh sosok kakak ini kayak gimana gitu, Kak Vanessa ini? Almarhumah Kak Eca ini Kak Vanessa ya, kalau belum tahu. Jadi aku manggilnya emang Kak Eca gitu. Jadi Kak Eca ini emang sosok kakak yang ceria, periang, ekstrovert, yang bisa membangun suasana gitu kan, yang bisa membawa lelucon lah gitu. Itu sih yang aku kangenin dari sosok almarhumah Kak Eca. Kak Eca tuh sebenarnya orang yang penyayang pasti. Dia sayang sama aku, sayang sama Dedi juga. Itu sih yang aku aku kangenin dari sosok almarhumah Kak Eca. Ada momen spesial gak yang Mayang inget gitu ketika ngapain sama Kayaknya kakak? kalau masih ngomongin Vanessa tuh kayak semua orang tuh ikut sedih gitu. Iya sih memang. Momen sih banyak pasti, tapi yang paling aku kangenin banget ya di saat bulan puasa, bulan lebaran kan itu memang waktunya kita untuk ngumpul kan. Lebaran kita ngumpul bareng-bareng, Kak Eca yang datang ke rumah nenek, kita makan ketupat bareng-bareng, nyari takjil, nyari ya jalan-jalan sore lah, ngabuburit gitu. Itu sih yang paling aku kangenin banget, karena emang suasana Ramadan itu kan yang menurut aku tuh itu momen Kayak yang sakral gitu gitu kan. Jadi kayak momen itu sih yang paling aku kangenin banget gitu. Jadi sahur juga bareng gitu kan. Kadang kalau sahur nih kita dalam kondisi kita masih ngantuk, kita disuapin sama Dedi berdua gitu. Jadi itu sih yang bikin momen itu aku kangen, karena memang kita kan dulu bertiga aja kan. Tapi apa sih tanggapannya? Ini kan pasti nggak bisa lepas, dan namanya netizen tuh akan selalu ingat gitu dan ngungkit-ngungkit gitu. Oh ini mah kayak Mayang Fuji tuh ya naiknya ya karena berita duka aja gitu loh. Nggak ada prestasi dan lain-lain. Mayang tuh ngerasanya gimana sih? Aku bukan tipe orang yang mau ngomentarin kayak gitu ya. Jadi sebenarnya aku tuh sebenarnya udah ikut ajang bakat audisi tuh udah dari umur aku 12 tahun. Aku udah mulai ikut ajang bakat di Idol Cilik, RCTI waktu itu. Aku juga sempat ikut Indonesian Idol, Indonesian Idol Junior waktu itu, ada juga di YouTube ada kok. Sempat aku ikut beberapa ajang audisi, cuman memang gak keterima. Tapi yang di Idola Cilik ini aku keterima waktu itu. Dan memang itu di umur aku 13 tahun. Itu 2013. 2013 itu aku udah mulai ikut ajang bakat, pencarian bakat gitu kan. Tapi memang gak terblow up gitu, tidak terblow up. Dan baru terblow up-nya ya memang pas kakak udah nggak ada ya. Iya, jadi memang orang mengiranya aku ya seperti ya mereka beranggapan seperti itu. Tapi sebenarnya enggak, aku memang sudah mengikuti
ada ajang pencarian bakat tuh udah dari umur 12 tahun, dari 2012. Karena memang dari Dedi sendiri sudah mengarahkan dari awal ya iya. untuk Vanessa sama Mayang ini ya Iya. udah kita ke entertain lah gitu ya, udah diarahin. Iya, cuman memang pada saat itu nggak terlalu terblow up aja gitu. Seandainya nih kalau misalkan ini kita berbicara berandai-andai ya, kalau misalkan bisa memutar waktu gitu, momen apa yang akhirnya pengen diulang lagi gitu sama Mayang? Momen yang pengen aku ulang itu, aku nggak mau Kak Eca jadi artis sih. Aku pengen Kak Eca waktu itu fokus ke pendidikan aja sih. Fokus ke pendidikan, jangan terjun ke dunia entertain. Itu sih yang aku pengen, kayak kalau waktu bisa diputar kembali. Kenapa memangnya? Ya aku pengen aja kayak, karena menurut aku dunia entertain itu kejam ya. Dunia entertain itu kejam, jadi kayaknya kalau misalkan ada kesempatan untuk memutar waktu, aku nggak mau Kak Eca terjun ke dunia entertain. Tapi kan akhirnya Mayang juga ke entertain juga sekarang. Iya, tapi Sama kan karir ini. kan tapi ya. Iya, Kalau dibarengin dengan pendidikan. Apa itu alasan Mayang untuk ngambil Fokus dua keduanya. ini juga? Iya. Itu alasan aku juga ambil biar balance lah gitu. Jadi nggak mau fokus terlalu di dunia entertain, tapi mengimbangin dengan Iya. pendidikan Karena juga. menurut aku juga entertain tuh ada masanya. Betul. Loh. Entertain ada masanya, nanti ada yang viral lagi, ada yang viral lagi gitu. Jadi pendidikan tuh juga nomor 1 penting gitu. Ya makanya Mayang ngambil kedua ini supaya bisa jalan ya, karena memang di dunia hiburan, dunia entertain itu ya viral ada masanya. Iya, ada ya masanya, kan? betul. Ini kan dari kecil Mayang bertiga sama Dedi sama Kak Vanes ya kan ya. Ada nggak sih momen yang kayak sampai kayak terberat gitu, yang Mayang ngerasain pas dijalanin bareng Dedi sama Kak Vanes dari kecil gitu? Ada nggak momen-momen yang kayak ini berat banget gitu? Kayak misalkan aku tuh dulu pernah seharian gak bisa makan gitu, gara-gara emang gak ada uang aja gitu. Kirain gara-gara warung tutup, nggak usah beli beras. Gitu, pernah nggak ada momen yang kayak gitu? Momen terberat lah di hidup Mayang sama Dedi. Ketika almarhumah meninggal sih, itu momen terberat aku. Itu yang paling berat, yang paling aku bikin aku gak bisa makan itu. Ketika ditinggal almarhum, gitu ya? Ditinggal sosok kakak yang biasanya kita bertiga, sekarang udah nggak ada. Tiba-tiba lagi ya. Kalau sakit kan ada permisinya iya, ada dulu permisinya ya. dulu, tapi kalau ini kan nggak ada. Yang aku lihat di waktu itu terakhir kan paginya masih bikin story kan, masih ketawa-ketawa. Yang di mobil itu kan. Yang di mobil, ya. masih ada acara. Sorenya kita. Berarti sempat ketemu Mayang di H-1 atau udah berapa hari? Sempat ketemu aku itu di acara ulang tahunnya Dedi waktu itu. Jadi 2 minggu sebelum kecelakaan, Dedi ulang tahun kan. Jadi Dedi ulang tahun, Kak Eca sama Kak Bibi waktu itu ngerayain ulang tahun Dedi di salah satu mall di daerah Jakarta Selatan, nyewa restoran, kasih surprise lah gitu kan. Kak Eca dengan dress merahnya ngerayain ulang tahun bareng gitu. Itu sih momen yang menurut aku momen terakhir. Ya karena memang nggak ada yang nyangka juga ya, kayak ya udah semuanya shock juga kan. Ya makanya tadi ada kata-kata dari Mayang juga kan, dimana di balik ini kan semua ada proses yang Mayang udah jalanin, kayak misalkan audisi, orang-orang nggak pernah tahu Mayang pernah melakukan hal itu. Yang netizen tahu ya kan, Mayang itu seperti sekarang ini karena sebuah duka ya, tapi kan harus digarisbawahi. Yang namanya rezeki, maut itu udah ada takdirnya gitu. Ya memang kalau Mayang sekarang naik itu adalah sebuah proses dan juga takdir yang Mayang harus dijalanin. Apalagi udah banyak proses kayak luka-luka yang sebenarnya orang nggak tahu gitu, proses dibalik keberhasilan Mayang sekarang tuh udah banyak banget luka yang dilewatin gitu, dan orang-orang tuh cuman taunya ya lu mah beruntung aja lah gitu. Yang padahal Tuhan tuh gak akan ngasih keberuntungan tanpa sebab. Iya, betul. Gak mungkin tiba-tiba orang beruntung tanpa usaha gitu. Oke, nah ini kan kita balik lagi ke seorang mama kan yang harusnya ada mendampingi seorang anaknya untuk sampai dengan besar, tapi kan tidak ada di situ ya. Apa sih yang Mayang mau sampaikan kalau memang mama mendengar itu? Apa yang Mayang mau sampaikan ke mama? Ya
Kalau mama masih ada ya. Kalau mama masih ada ya, Mayang cuma minta doa dari mama supaya Mayang bisa sukses, bisa sarjana tepat waktu, bisa banggain mama, bisa banggain Dedi juga. Doain Mayang bisa jadi anak yang kuat dan bisa banggain mama nanti. Tepuk tangan dulu buat Maya. Oke, apapun itu ya seorang mama ya, walaupun memang tidak bersanding langsung dari Mayang lahir, tapi ya seorang mama lah yang membuat Mayang ada di dunia sampai dengan sekarang ini. Kalau buat Dedi ada nggak yang mau disampaikan? Ada dong. Kalau ya buat Dedi, terima kasih udah ngerawat Mayang sampai Mayang umur 21 tahun. Terima kasih udah jadi ayah yang hebat, yang selalu ada buat Mayang di segala situasi, senang, susah, sedih. Terima kasih udah mengajarkan Mayang ke dunia musik, sudah menjadi ayah yang hebat, yang sudah merelakan masa dudanya selama 12 tahun untuk fokus ke anak-anaknya. Terima kasih Dedi. Semoga Dedi panjang umur, bisa selalu nemenin Mayang sampai Mayang sarjana, sampai Mayang nikah nanti. Terima kasih Dedi, it's my hero. Ya, karena emang nggak mudah sih menjadi seorang Dedi yang memang sebagai superhero dari Mayang dan juga Kak Eca sendiri ya, yang harus merelakan tadi ya umurnya bukan buat kesenangan pribadi ya, tapi ya udah full time untuk anak-anaknya sampai dengan sejauh ini. Itu emang bukan apa ya Perjalanan yang namanya, bunga lah. bukan yang perjalanan yang memang gampang untuk dilaluin sama seorang laki-laki sih. Tuh. Oke, ini kita abis nangis-nangis, kita ada games dulu. Games jawab pengetahuan umum. Games sama lagi nih. Pengetahuan umum. Tahan dulu sebentar. Minum dulu Kak, minum dulu. Kak, minum. Oh ya boleh. Oke. Ini apa nama sungai terpanjang di dunia? Sungai Amazon. Sungai Nil bukan? Nil apa Amazon sih? Nil, oke. Ciliwung emang kurang panjang. Ciliwung kurang Kan di panjang dunia ya. itu di Indonesia. Oh iya. Ya, emang Ciliwung bukan dunia. Emang kamu pernah ngukur Ciliwung? Gak pernah kan? Ya udah. Apa nama samudra terbesar di dunia? Samudra. Pasifik. Iya benar. Siapa presiden ketiga Indonesia? B.J. Habibie gak sih? Bukan. Iya, iya Bukan. benar Habibie, bukan. Oh iya benar. Soeharto, gimana? Apa nama planet ketujuh dari matahari? Astagfirullahaladzim. Venus. Pokoknya bumi ketiga. Venus. Apa kepanjangan dari OSIS? Organisasi. Organisasi sosial, organisasi sosial. Apa sih, lupa. Organisasi sekolah ya? Siswa. Oh iya, siswa. Organisasi siswa. Siswa sekolah ya kalau nggak salah. I-nya apa? Iya sih. Intra. Oh, Intra. Intra itu apa ya? Astagfirullahaladzim. Tahu. Apa ibu kota Jawa Timur? Jawa Timur. Iya, ibu kota Jawa Apa Timur. ibu kota Jawa Timur? Jawa Timur. Heeh. Apa ya? Ayo, Nggak apa-apa, sebutin Surabaya. aja. Nah, betul. Iya. Oh iya benar. Betul. Apa rumah adat Provinsi Jambi? Astagfirullahaladzim. Emang ada hubungannya sama Jambi? Nggak ada. Nggak ada. Bukan astagfirullahaladzim, lupa maksudnya loh. Rumah adat Provinsi Jambi. Aku aja nggak tahu. Pas deh. Mau apa? Ah, Oh, panggung. panggung. Oh, panggung. Kapan hari lahir Pancasila diperingati? Oh, ini mah gampang. 1 Juni gak sih? Betul. Apa alat musik tradisional NTT? Alat musik tradisional NTT.
HP. Pas. Sasando. Sando. Ini kayak pelajaran SBK deh. SBK tapi aku lupa. SBK itu apa ya? Seni budaya. Oh, iya. Seni kebudayaan. Dulu mah seni aja gitu. Julukan Kota Pekalongan adalah Pekalongan Nah, adalah itu gampang nih kayaknya. ada nyanyiannya nih. Pekalongan, iya. Ada Julukan. nyanyiannya. Ada nyanyian itu Heeh. slang yang nyanyi. Heeh. Julukan. Kota Benar, Pekalongan. ya betul. Julukan Kota Kota Batik. Kota Batik ya, Kota Kota Batik. Batik. Candi Borobudur yang terkenal didirikan untuk pertama kali pada masa kerajaan. Oh ini nih, Majapahit. tahu deh. Iya kayaknya deh. Majapahit. Oh, Majapahit. Mataram Kuno. Perang Kuno. Oh, pantesan di situ lagi Kota rame Mataram. Banyak ya. Kota Lagi Mataram. rame tuh Borobudur. Kenapa Borobudur? Sekarang tiketnya mahal katanya. Oh, mahal tiketnya. Berapa? 700. 700.000. Semulanya berapa? Kayaknya nggak bayar ya. Dulu ya nggak Oh. ditutup ya pintunya. Ya. Cuman nggak ditutup kayak sekarang kan. Apa nama ilmu yang mempelajari benda hidup dan bagaimana interaksinya dengan lingkungan sekitar? Apa ilmu yang Gimana baru apa nama Apa ilmu nama mempelajari yang benda mempelajari hidup? benda hidup dan bagaimana interaksinya dengan lingkungan sekitar? Nama ilmu kayak benda hidup. Apa sih handphone? Oh, Biologi. biologi. Oh. Astagfirullahaladzim. Iya, sama kasih juga. Oh, belum gue ya. Iya. 50. 50 gram 50.000 gram sama Sama dengan dengan berapa berapa kilo? kg? Oh. Gampang ini mah. 5 kilo. Berapa kamu? 50. 5 kilo, Saya. 50 kilo, ya, ya, kurangin nol lah. nolnya 3. Kurang 0. Sebutkan nama-nama negara yang menjadi batas negara Indonesia pada bagian utara. Utara itu mana? Oh, berarti inian Priuk. Iya lagi. Bukan gebrek. Timur. Singapura. Oh, Iya nggak sih? Singapura, Malaysia. Oh, tuh kan bener Filipina. Filipin termasuk. Filipina. Termasuk, Senjata Pak, ya. tradisional yang dipakai oleh para pejuang untuk merebut kemerdekaan bangsa Ini ya? Indonesia. Yang Nah, itu ya, apa tuh namanya? Tombak. bambu, Dia tombak kalau nggak bambu salah. runcing, Oh, tombak, runcing. Wah, Bambu Tombak. runcing. Kok menangkap tombak? ikan. Menangkap ikan kali. Ya, Oke. berapa pertanyaan yang bisa dijawab tadi? Gak dihitung. Dikit lagi. Ah, gimana? Oh, dikit lagi. Oke, buat Mayang, buat pesan-pesan netizen di rumah. Netizen, tugas-tugas Ah. netizen. Pesan dan kesan Ah, untuk para netizen. Oke, pesan-pesan untuk para netizen, para pembenci. Terima kasih yang sudah menghina, menghujat, membuli aku. Terima kasih banyak. Karena hinaan, hujatan kalian itu adalah menjadi motivasi aku untuk semangat lagi mengeluarkan karya, makin semangat lagi untuk berprestasi dan mengeluarkan karya-karya lainnya. Terima kasih buat teman-teman netizen. Aku Mayang Luciana Fitri tidak akan tumbang hanya dengan hujatan. Oke, mantap. Keren. Oke, terima kasih untuk Mayang dan juga Dedi ya. Jangan lupa komen dan juga share video ini ya, yang menarik banget dari seorang Mayang. Kita kupas tuntas. Dan jangan lupa stay tune di From Zero to Hero. Yeay! Mau cobain Kak? Masih kuat ya Kak? Tenggorokannya. Terima kasih Kak. Boleh? Kalau nggak kuat Ini jangan, rasa Kak. apa? Ini Keju tadi nih. Ya. Keju nih coklat. coklat. Yang best seller kita coklat malahan. Oh, coklat.